Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa channel YouTube di mana saja pun Anda berada, kembali kita bertemu dalam ceramah ini yang kali ini masuk kita ke bagian yang ke-20 dengan tema pada prinsipnya setiap kita ini adalah sendiri. Saudara-saudari, mari kita perhatikan diri kita ini. Mungkin saat ini kita merasakan bahwa kita berada dalam keramaian. Ada keluarga yang mendampingi, ada teman-teman, ada sahabat, luas pergaulan, dan sebagainya. Tetapi tahukah saudara-saudari bahwa sesungguhnya pada prinsipnya kita ini adalah sendiri. Mengawali ceramah ini, kita coba sedikit untuk menyanyikan lagu yang judulnya Sendiri. Sendiri, sendiri, sendiri lagi, kini ku sendiri lagi. Ya, begitulah. Jadi apa alasan mengatakan pada prinsipnya hidup ini sendiri? Atau setiap manusia ini sendiri? Mari kita lihat. Ketika di dalam rahim ibu kita, adakah yang menemani? Enggak ada, saudara-saudari. Kalaupun yang kembar, itu pun kembar itu jarang-jarangnya. Tapi biasanya sendiri. Nah, di dalam rahim kita sendiri. Kemudian dewasa, berumah tangga, mengadakan pergaulan secara sosial dan sebagainya. Adanya keluarga, adanya sahabat, adanya teman dan lain sebagainya seperti yang kita ungkapkan tadi. Itu hanyalah sifatnya sementara, enggak lama, saudara-saudari. Paling-paling hal-hal yang demikian paling hebatlah itu 80 tahun atau 90 tahun. Bahkan kalau kita mengacu pada tata kehidupan yang tidak baik, misalnya hubungan antara istri dan suami. Istri akan mendampingi suaminya ketika suaminya lagi sehat. Kalau tidak sudah sakit-sakitan, nggak ada yang harapkan lagi. Ini ada, kita perhatikan demikian, saudara-saudari, ditinggalkannya suaminya. Ada juga sebaliknya. Suami yang hidup bersama istrinya selagi istrinya itu sehat. Kalau sudah sakit, dicarinya yang lain. Ini biasa juga
kita perhatikan di dalam tata kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudari, kemudian sampailah nanti ketika ajal datang menjemput, mati kita, balik ke pokok persoalan. Kita tetap sendiri. Perhatikan saudara-saudari. Siapa yang mau menemani kita ketika dimandikan? Paling-paling dimandikan oleh anak-anak kita, tapi tetap kita terbujur sendiri. Siapa yang mau ikut dikafani? Nggak ada. Siapa yang mau ikut disolatkan? Nggak ada. Siapa yang ikut diantarkan ke kuburan? Nggak ada. Siapa yang mau ikut ke dalam kuburan? Nggak ada. Jadi tetap kita sendiri. Jadi tetap pada acuan kita, pada prinsipnya, setiap kita ini adalah sendiri. Nah, kalaulah sudah kita sadar dan meyakini atau mengakui bahwa kita ini prinsipnya sendiri, jadi bagaimana upaya kita? Nah, ini persoalannya. Dan ini yang kita bahas. Saudara-saudari, kalau sudah sadarlah kita bakal sendiri, tentunya upaya kita adalah mencari teman. Bukankah begitu? Kan begitu nih. Kalau sudahlah sadar kita sendiri, tentunya kita akan mencari teman. Jadi siapa yang teman yang kita cari? Manusia? Enggak ada, saudara-saudari. Kalau kita mau mencari teman juga manusia, kan kecewa kita. Tergeletaklah mayat kita dalam tanah, ditimbuni orang, kemudian yang selama ini bersama kita, begitu setelah selesai ditimbun tanah itu, berangkat mereka masing-masing pulang, tinggal kita sendiri. Itu kalau kita berharap kepada manusia, nggak bisa teman kita itu manusia. Lalu apa? Nah, ini persoalannya, saudara-saudari. Mari kita cari teman yang abadi, teman yang paling setia, teman yang paling berani, teman yang paling kaya, teman yang paling setia, teman yang paling kuat, teman yang paling menyayangi kita. Siapa dia? Saudara-saudari, mari kita baca Asmaul Husna. Di situ jelas semua. Siapa itu Asmaul Husna? Nama siapa? Allah. Kita cari teman kita adalah Allah. Jangan cari teman lain. Kalau mencari teman manusia, kecewa kita. Bahkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, pada saat sekarang ini, mari kita cari teman kita Allah. Allah tempat mengadu, teman mengadu. Tempat berlindung, teman berlindung. Dan lain sebagainya. Jadi jangan salah paham, saudara-saudari. Yang kita maksud dengan teman di sini adalah kiasan saja, ya. Bukan teman sebenarnya, tapi hanya kiasan. Jadi mari kita cari teman kita adalah Allah yang maha kekal, yang maha segalanya. Bagaimana kita mendapatkan teman Allah tersebut? Mari kita belajar bagaimana mengenal Allah. Jadi jangan salah kaprah kita, saudara-saudari. Kita katakan kita mengenal Tuhan. Tuhan itu banyak. Patung
dijadikan orang Tuhan. Pohon kayu dijadikan orang Tuhan. Matahari dijadikan orang Tuhan. Dan sebagainya. Tetapi yang kita maksud adalah Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita ketahui tentang Dia. Manakala kita telah belajar dengan sifat-sifat yang 20 misalnya. Tentang sifat-sifat Allah. Barulah kita kenal dengan Allah. Tapi manakala kita hanya meraba-raba bagaimana Allah yang sebenarnya, maka kurang sempurnalah penyerahan kita kepada Allah. Kurang sempurnalah pertemanan kita kepada Allah. Karena kita tak mengenal Allah dengan yang sebenarnya. Allah berfirman di dalam Al-Quranul Karim bahwa Allah itu Maha Esa. Sebagai ayatnya kita bacakan, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah ya Muhammad, Allah itu Esa. Allahus samad. Allah tempat berlindung. Allah tempat meminta. Lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak dan tidak diperanakkan. Walam yakullahu kufuwan ahad. Dan tidak ada sesuatu apapun sekutu baginya. Artinya tidak ada yang serupa dengannya. Itu dia. Jadi mari kita kaji sifat 20 dan lain sebagainya. Manakala kita telah menjadikan Allah sebagai teman dalam tanda kutip tersebut, saudara-saudari, insya Allah hidup kita merasa tenang. Kenapa? Kita punya backing, kita punya sandaran, kita punya decking, yaitu yang maha perkasa, yang maha kuat, yang maha berani, yang maha kaya, yang maha kasih sayang, dan lain sebagainya. Saudara-saudari, dalam menutupi prinsipnya kita hidup sendiri tadi, tidak ada jalan lain, saudara-saudari. Kita cari Allah. Mari kita jadikan Allah sebagai tempat pengaduan. Insya Allah kita tidak akan merasa sendiri. Nanti ketika mati dalam tanah, kita sendirian di sana, ada Allah di situ. Allah yang menemani kita. Itu prinsipnya. Dan ingatlah, segala sesuatu yang terjadi di alam ini semua itu adalah ciptaan Allah. Kita liputkan, kita larutkan, kita luruhkan seluruh jiwa raga kita ini sepenuhnya untuk berserah diri kepada Allah. Inilah inti kehidupan saudara-saudari. Jika tak demikian, yakinlah hidup kita terombang-ambing bagai kapal yang patah kemudi di tengah samudra yang penuh dengan gelombang. Terombang-ambing, tidak punya pegangan hidup. Sehingga ada nyanyiannya. Aku bagai sampan di tengah lautan. Begitulah kira-kira. Jadi, marilah saudara-saudari, kita camkan di hati kita, walaupun kita hidup sendiri
Bahkan kadang-kadang saudara-saudari, di dalam tata pergaulan kita sehari-hari, kita pun sering merasa sendiri. Kita merasa dicueki orang, nggak diopening, nggak diladening. Rasanya ingin berteriak, tapi suara kita nggak terdengar. Ingin mengadu, nggak ada yang menyambut. Barangkali setiap orang pernah merasakan demikian. Dia merasa sendiri dalam kehidupan ini. Jadi pada saat-saat seperti inilah, ketika Allah telah ada, dijadikannya sebagai teman dalam hidupnya, maka tidak akan sunyi dirasakannya. Kalaupun dia bersorak tidak terdengar, tapi dia yakin Allah mendengar. Dia berseru, dia meminta, dia mohon diperhatikan, tetapi tidak ada yang menyambutnya. Dia yakin Allah menyambutnya. Jadi saudara-saudari, marilah isi kesendirian kita itu untuk mencari teman yang benar-benar dapat dijadikan teman, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, dalam pengertian teman tanda kutip, bukan teman berarti sejawat, selepel dan sebagainya. Kita ini hamba yang lemah sekali, perlu the king, perlu orang misalnya yang dapat melindungi. Kalau orang lemah, tapi kalau Allah, dialah yang maha kuat, dialah yang maha melindungi. Kalau sadarlah kita ini sendiri, maka tahu dirilah kita. Carilah the king, carilah teman yang kuat. Barangkali cukup demikianlah ceramah kita. Kita bicarakan inti-intinya saja. Kalau Anda, saya mau menjadi orang yang aman, cari teman yang kuat. Kalau Anda dan saya mau mendapatkan hidup merasa terlindungi, carilah pelindung yang kuat. Siapakah itu? Allah Subhanahu wa taala. Barangkali cukup demikian. Sekali lagi, tidak lupa-lupa kita berpesan dan berharap, mohon di-subscribe-lah saudara-saudari. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.